Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lismita dengan NIM 200580021 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Jadi dalam video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Indonesia di masa lalu dan sampai masa sekarang. Untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar sejarah Indonesia dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Hera Hastuti SPD MPD. Baiklah, langsung saja kita bahas Indonesia di masa lalu sampai masa sekarang di berbagai bidang. Pertama kita akan membahas di bidang sosial. Jadi kehidupan sosial masyarakat Indonesia itu akan terus berubah-ubah seiring dengan berkembangnya zaman. Dimulai dari zaman prasejarah. Jadi pada zaman prasejarah itu yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Pada zaman prasejarah, kehidupan sosial masyarakat Indonesia itu terjalin dengan aman dan saling berinteraksi. Masyarakat prasejarah hidup di masa berburu dan mengumpulkan makanan, hidupnya berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, atau bisa disebut dengan masyarakat nomaden. Kehidupan berpindah-pindah seperti itulah yang mengakibatkan pengaturan masyarakat masih amat sederhana. Kemudian setelah itu masyarakat mulai mengenal yang namanya masa bercocok tanam. Dan mereka telah menetap di dalam sebuah perkampungan yang sederhana. Kehidupan yang menetap seperti inilah yang memberi kesempatan bagi mereka untuk menata kehidupan secara teratur. Di dalam masyarakat prasejarah ada masa perundingan yang dimana mereka tinggal di sebuah perkampungan yang semakin besar dan teratur dengan jumlah warga yang juga semakin banyak, memerlukan penataan masyarakat yang semakin tegas dan juga ketat. Sama halnya dengan pada masyarakat Hindu-Buddha, jadi kehidupan sosial masyarakat Hindu-Buddha itu melalui kegiatan perdagangan. Melalui kegiatan perdagangan inilah terjadi interaksi antara orang-orang Indonesia dengan orang-orang India. Jadi para pedagang India banyak singgah ke Indonesia dan tinggal dalam waktu yang relatif lama. Nah, adanya pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang sosial ini tampak dengan timbulnya perbedaan kelompok di antara masyarakat berdasarkan kedudukannya. Jadi masyarakat Hindu-Buddha pada masa itu dibedakan berdasarkan fungsinya. Penggolongan masyarakat tersebut biasa disebut dengan sistem kasta. Jadi ada kasta yang tertinggi dalam masyarakat Hindu-Buddha, kemudian sampai ke kasta yang paling rendah. Kasta yang tertinggi itu disebut kasta Brahmana, selanjutnya ada para bangsawan, yang dimana masuk dalam kelompok kasta kesatria, kaum petani dan juga pedagang, serta kasta Waisya yang menduduki kasta terendah itu adalah kasta Sudra. Selanjutnya pada masa kerajaan Islam, pengaruh kehidupan sosial pada masa Islam juga mempengaruhi tatanan sosial masyarakat Indonesia. Bedanya pada saat kerajaan Islam masuk ke Nusantara itu tidak ada sistem kasta. Jadi hal inilah yang menyebabkan aturan kasta itu sudah tidak berlaku di dalam kehidupan masyarakat di masa kerajaan Islam. Selain tidak menggunakan kasta, masyarakat pada saat itu juga telah menggunakan nama-nama seperti ada unsur-unsur nama-nama Muhammad, Abdullah, Umar, Ibrahim, Musa, dan lain sebagainya. Ada beberapa alasan mengapa Islam mudah diterima di Indonesia. Yang pertama karena ajarannya yang cenderung lebih sederhana. Terus yang kedua, syarat untuk masuk ke Islam itu sangat mudah. Dan yang ketiga, tidak mengenal kasta, serta upacara-upacara keagamaannya dilakukan secara sederhana dan disebarluaskan melalui jalan yang damai. Berbeda dengan masuknya agama Katolik dan Kristen yang disebarkan oleh bangsa asing melalui penjajah. Nah, dari beberapa
Dari beberapa fase kehidupan tersebut dapat kita lihat bahwasannya kehidupan masa lalu Indonesia ini sangat berpengaruh. Selanjutnya di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi pada masyarakat prasejarah itu sangat berkembang pesat, tampak dari upaya masyarakat prasejarah dalam memenuhi kebutuhannya. Contohnya seperti mereka telah mengenal sistem berburu, mengumpulkan makanan, bercocok tanam, serta masa perundingan. Nah, jadi pada masa prasejarah itu sudah beragam dan berkembang kehidupan ekonominya. Selanjutnya setelah itu pada masa Hindu-Buddha, kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia itu berkembang melalui jalur perdagangan. Jalur perdagangan laut antara India dan Cina yang mengakibatkan ramainya jalur perdagangan di Nusantara. Selain jalur perdagangan, sama halnya juga dengan masyarakat pada masa kerajaan Islam, kehidupan perekonomian mereka juga bergantung pada perdagangan. Jadi, banyak kerajaan Islam yang terletak di dekat pantai yang menjadikan lokasinya sangat strategis sehingga bisa menjadi tempat persinggahan para pedagang yang sedang berlabuh menggunakan kapal laut. Nah, hal ini juga memicu datangnya bandar-bandar atau pelabuhan tempat transaksi perdagangan terjadi. Tempat tersebut tidak hanya disinggahi oleh pedagang pribumi, tapi juga pedagang dari mancanegara. Kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia sudah terbentuk pada zaman prasejarah hingga saat sekarang ini. Masih nampak bagaimana pengaruhnya masyarakat prasejarah hingga masyarakat sekarang ini. Kemudian selanjutnya di bidang budaya. Kehidupan kebudayaan manusia prasejarah itu di bidang kebudayaan itu tampak dengan kemahiran mereka membuat alat-alat, mengembangkan kesenian dan membangun kepercayaan. Di dalam sistem berburu dan mengumpulkan makanan, mereka sudah bisa membuat alat-alat sederhana. Alat-alat yang terbuat dari batu digunakan untuk berburu dan masa meramu. Selanjutnya, masuknya pengaruh Hindu-Buddha, maka berkembang pula kebudayaan yang dipengaruhi agama Hindu-Buddha, antara lain mempengaruhi seperti dalam segi seni bangunan, seni sastra, tulisan, wayang maupun seni ukir. Pengaruh Hindu-Buddha di dalam seni bangunan itu tampak dengan berdirinya candi-candi, baik yang bercorak Hindu maupun bercorak Buddha. Pada masa kerajaan Islam di Nusantara, terjadi juga kemajuan di bidang budaya. Ditemukannya lah naskah-naskah Islam ataupun sastra-sastra Islam yang bisa menjadi salah satu sumber sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Selain itu juga ada beberapa ajaran yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Nusantara, khususnya masyarakat Jawa, yaitu adanya ajaran tasawuf. Jadi ajaran tasawuf ini merupakan salah satu ajaran Sunan Bonang yang juga telah menulis suluk. Beliau menghasilkan buku karya yang bernama Sunan Bonang atau Hadebukpan Bonang. Selain itu juga pengaruh di bidang kebudayaan, maksudnya agama Islam ke Indonesia itu muncul dari banyaknya bangunan keraton atau istana yang dijadikan sebagai tempat tinggal bagi sultan bersama sanak keluarganya. Selain di bidang kebudayaan, masyarakat Indonesia juga dapat dilihat dari bidang agama atau religi. Sebelum masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, masyarakat Indonesia itu sudah memiliki sistem kepercayaan yang namanya animisme dan dinamisme.
Jadi apa itu animisme? Animisme itu adalah sebuah kepercayaan kepada roh atau nenek moyang. Sedangkan dinamisme adalah kepercayaan yang menganggap bahwa suatu benda itu memiliki kekuatan gaib. Berkembangnya interaksi antara pedagang dan Hindia dengan masyarakat Indonesia menyebabkan masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Agama Hindu-Buddha yang tersebar di Indonesia itu melalui pusat perdagangan dan juga kerajaan. Setelah itu, pada masa Islam, semakin besar masyarakat Indonesia ini menganut agama Islam. Meskipun masih terdapat masyarakat yang menganut agama Hindu-Buddha atau menganut kepercayaan roh halus. Hingga saat ini, sebagian besar masyarakat Indonesia itu menganut agama Islam. Selain dilihat dari religi atau kepercayaan, selanjutnya dilihat dari bidang politik. Sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia itu telah mengenal sistem pemerintahan. Jadi, pada waktu itu pemerintahan itu dipimpin oleh kepala suku yang dipilih oleh masyarakat itu sendiri. Orang yang terpilih menjadi sebagai pemimpin adalah orang yang dianggap mengetahui adat istiadat dan dapat memimpin secara memuja roh nenek moyang. Pada masa masuknya Islam, kerajaan tersebut disebut dengan pemimpin atau kerajaan tersebut disebut dengan kesultanan, sehingga pemimpin disebut sebagai sultan atau raja yang merupakan pemimpin tertinggi pada masa itu. Salah satu kelompok ulama yang terkenal di Nusantara itu adalah Wali Songo atau Wali Sembilan. Dari beberapa zaman yang telah saya sebutkan sebelumnya tadi, jadi bagaimana kaitannya Indonesia di zaman dulu dengan Indonesia di zaman sekarang? Sepertinya kehidupan sejarah itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan Indonesia pada masa sekarang ini. Jadi bisa dilihat dari berbagai aspek. Kalau misalnya pengaruh zaman dahulu itu sangat erat dengan masyarakat sekarang. Dilihat dari aspek kepercayaan atau aspek religi tadi. Kehidupan pada masyarakat purba itu sudah mengenal dengan adanya kekuatan besar dalam alam semesta selain kekuatan individu. Hal ini kemudian mendorong munculnya kepercayaan seperti animisme, dinamisme. Nah, kepercayaan tersebut kemudian berkembang sehingga mereka mengenal yang adanya agama seperti agama Hindu, Buddha, Kristen. Nah, dan hingga pada masa masyarakat mengenal adanya agama Islam. Hingga saat ini, masyarakat Indonesia masih memiliki sistem kepercayaan yang berbeda-beda. Namun, sebagian besar masyarakat Indonesia menganut sistem kepercayaan agama Islam. Yang selanjutnya dilihat dari aspek sosial. Manusia pada zaman modern lebih memilih untuk hidup secara berkelompok daripada hidup secara individu, karena hal tersebut dilakukan untuk mempermudah terwujudnya hidup yang sejahtera serta terjadinya stabilitas keamanan di dalam masyarakat. Kehidupan kebudayaan dengan kehidupan secara berkelompok sudah dilakukan pada masa purba sejak masa bercocok tanam. Selanjutnya kalau dilihat dari aspek budaya, zaman modern ini lebih munculkan hasil kebudayaan dari berbagai bentuk gambar, lukisan, tarian, nyanyian, dan lain sebagainya. Pada masa mengumpulkan makanan, manusia purba telah menghasilkan lukisan di dalam gua berbentuk cap tangan. Sekarang juga banyak ditemukan keahlian-keahlian dari manusia yang muncul akibat adanya zaman-zaman sebelum pada masa prasejarah hingga saat ini.
Kalau dilihat dari segi aspek teknologi, manusia pada awal peradaban prasejarah itu sudah mulai menggunakan alat dari batu atau tulang untuk mempermudah sistem kehidupan dan berburu pada masa itu. Nah, bagaimana kaitannya dengan kehidupan Indonesia pada masa sekarang ini? Tentu dengan semakin berkembangnya teknologi, maka semakin canggih juga alat-alat yang digunakan, seperti adanya internet, adanya ponsel pintar, dan lain sebagainya. Oke, mungkin cukup sekian hasil analisis dari saya mengenai Indonesia pada zaman dahulu hingga saat ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.